Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Yustikawati, NPM 1804040071. Saya mahasiswi Ekonomi Syariah semester 6, kelas A di Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai uang elektronik dan digital perspektif Islam. Untuk memenuhi mata kuliah Fiskal dan Moneter, dosen pengampu Ibu Selvia Nuryasari, MEI. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi uang elektronik dan digital perspektif Islam. Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pengertian uang dalam Islam secara etimologi, yang dimaksud uang atau nukut adalah al-naqdu, yakni yang baik dari dirham. Dikatakan dirhamun naqdun, yakni baik, dan ini adalah sifat. Secara terminologi, nukut adalah nilai harga sesuatu dan standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Uang elektronik atau e-money ditinjau dari basis teknologi yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama, uang elektronik berbasis chip, yaitu uang elektronik dengan media penyimpanan nilai uang pada chip dengan identitas uang elektronik berupa nomor kartu. Verifikasi transaksi lebih cepat karena bersifat offline. Kedua, uang elektronik berbasis server, yaitu uang elektronik dengan media penyimpanan nilai uang pada server dengan identitas uang elektronik berupa nomor telepon seluler, alamat email, maupun identitas lainnya. Verifikasi transaksi lebih lambat karena harus online kepada penerbit. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan atau prabayar, di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat pada uang elektronik akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Uang elektronik digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran, sehingga berbeda dengan instrumen single purpose seperti yang terdapat pada kartu telepon. Pemerintah melalui Bank Indonesia telah menyempurnakan aturan uang elektronik melalui perubahan payung hukum dari PBI nomor 1112 PBI 2009 menjadi PBI nomor 168 PBI 2014. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16, 8 PBI 2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa uang elektronik atau electronic money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Yang ketiga, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang keempat, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Nilai elektronik tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya. Nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran. Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Electronic Fund Transfer atau EFT adalah sebuah contoh yang elektronik. Uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar, di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronis yang dimiliki seseorang. Nilai uang dalam e-money adalah berkurang pada saat konsumen menggunakan untuk pembayaran. E-money dapat digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran dan berbeda dengan instrumen single purpose seperti kartu telepon.
Uang elektronik atau e-money mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah ada sebelumnya, seperti phone banking, internet banking, kartu kredit, dan kartu debit. Karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan e-money tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank, atau pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank. Sebab e-money tersebut merupakan produk di mana semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan. Itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan, menerapkan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional internal perusahaan, juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah. Berdasarkan PBI 20 2018, uang elektronik di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni uang elektronik berbasis chip. Uang elektronik jenis ini umumnya berbentuk kartu seperti e-money, flash, dan Breezy. Jenis kedua yakni uang elektronik berbasis server. Uang elektronik jenis ini biasanya berbentuk aplikasi seperti GoPay, OVO, hingga Link Aja. Pada perspektif Islam, uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam perspektif syariah, hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berdasarkan kaidah setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu, uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Faktor lainnya yang menjadi alasan kehalalan uang elektronik adalah karena adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Prinsip syariah uang elektronik sudah ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yakni Fatwa DSN nomor 116 DSN MUI 9/2017 tentang uang elektronik syariah. Fatwa ini menjelaskan tentang kriteria e-money sesuai prinsip syariah. Pertama, terhindar dari transaksi yang dilarang. Kedua, biaya layanan fasilitas adalah biaya real, sesuai dengan prinsip ganti rugi atau ijaroh. Ketiga, dana ditempatkan di bank syariah. Keempat, dalam hal kartu e-money hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Kelima, akad antara penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan e-money, pedagang, penyelenggara clearing, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah ijaroh, jualah, dan wakalah bi'al ujrah. Keenam, akad antara penerbit dengan pemegang e-money adalah wadiah dan qard. Karena nominal uang bisa digunakan atau ditarik kapan saja. Sementara itu, akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah ijaroh, jualah, dan wakalah bi'al ujrah. Terdapat perbedaan e-money syariah dengan konvensional. Perbedaannya terletak pada keunikan e-money syariah di mana nilai uang elektronik tidak boleh hilang walaupun kartunya hilang. Implikasinya e-money syariah harus reintegrasi sehingga prinsip know your customer terpenuhi, seperti mengurangi resiko penyalahgunaan. Selain itu, data pemegang e-money syariah dan nilai uangnya tersimpan di server sehingga nilainya akan terus terjaga. Materi yang kedua yaitu manfaat uang elektronik. Sistem pembayaran mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman, dan efisien, instrumen pembayaran mikro adalah instrumen pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi
dengan nilai yang kecil namun dengan volume yang tinggi, serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif lebih cepat. Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrumen pembayaran yang ada saat ini, seperti uang tunai, kartu kredit, dan kartu debit, dan sebagainya, menjadi kurang praktis dan efisien. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara cepat dengan biaya yang relatif murah karena pada umumnya nilai uang yang disimpan instrumen ini ditempatkan pada suatu tempat tertentu yang mampu diakses secara cepat secara offline. Aman dan murah. Beberapa manfaat dari penggunaan uang elektronik. Yang pertama, penggunaan dalam pembayaran sangat mudah. Cukup tempelkan kartu maupun transaksi secara mobile untuk bertransaksi tanpa repot akan uang kembalian. Yang kedua, dapat meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian. Yang ketiga, sangat baik untuk pembayaran massal yang bernilai kecil namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran jalan tol, parkir, transportasi, dan lain-lain. Materi yang ketiga yaitu mengenai unsur-unsur keharaman dalam transaksi uang elektronik. Terdapat unsur-unsur keharaman yang harus dihindari dalam transaksi produk e-money, yaitu yang pertama adalah maisir. Maisir adalah perjudian, yaitu terdapatnya unsur untung-untungan dan spekulasi yang tinggi. Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran retail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maisir. Yang kedua, riba. Riba adalah tambahan dari nilai yang seharusnya, atau dengan kata lain seharusnya e-money tidak menimbulkan riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-minjam, dan pengalihan harta secara batil. Yang ketiga yaitu tidak tunai. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai. Jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-nasi'ah atau penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual beli barang ribawi yang sejenis. Yang keempat, israf atau pengeluaran yang berlebihan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan atau boros, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan." Al-A'raf ayat 31. Yang kelima adalah tidak digunakan untuk transaksi objek haram dan maksiat. Uang elektronik atau e-money sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah tidak boleh dipergunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam. Materi yang keempat yaitu keuntungan dan kelemahan e-money. Terdapat keuntungan dan kelemahan e-money. Keuntungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi relatif aman. Sebab jika penggunaan ingin bertransaksi, maka dibutuhkan kode atau PIN khusus yang hanya diketahui oleh pengguna. Misalkan, handphone kita hilang, tetapi uangnya tidak serta-merta ikut hilang. Yang kedua, transaksi non-tunai menghindarkan adanya penggunaan uang palsu dalam bertransaksi. Dalam jangka panjang, non-tunai juga berpotensi mengurangi adanya praktis korupsi. Yang ketiga, transaksi non-tunai bersifat praktis dan efisien. Masyarakat tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar. Yang keempat, bagi Bank Indonesia, transaksi non-tunai bisa mengurangi anggaran untuk mencetak uang. Selanjutnya, anggaran itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, lewat transaksi non-tunai, pemerintah bisa memantau aliran dan tren konsumsi masyarakat. Transaksi non-tunai juga memiliki kelemahan, salah satunya tergantung teknologi, sehingga memiliki potensi gangguan
Jika terjadi gangguan, maka dikhawatirkan akan mengganggu keuangan penggunaannya. Selain itu, transaksi non-tunai juga dapat membuat penggunaannya menjadi konsumtif. Pasalnya, transaksi non-tunai memudahkan akses kepada konsumsi. Terlebih dengan adanya berbagai promosi. Disinilah pentingnya edukasi penggunaan transaksi non-tunai bagi masyarakat. Materi yang kelima yaitu akad-akad terkait uang elektronik atau e-money. Akad-akad terkait uang elektronik atau e-money antara penerbit dan pengguna dan menjadi polemik silang pendapat di masyarakat, antara lain yang pertama akad SARF. Sebagian pakar dan praktisi ekonomi syariah berpendapat bahwa akad dalam uang elektronik adalah berbentuk SARF atau tukar-menukar atau jual beli uang. Yang kedua, akad ijaroh. Ijaroh adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Yang ketiga, akad wadiah. Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang atau harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Yang keempat, akad qard. Qard adalah secara bahasa bermakna potongan, dikarenakan orang yang memberikan pinjaman atau qard telah memotong hartanya kemudian diserahkan kepada peminjam. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.